Surabaya dikenal juga sebagai kota pahlawan. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan juga pusat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Surabaya melahirkan satu tokoh yang terkenal, yaitu Dr. Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani memiliki peran penting pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai diplomat dan politik dan Menteri Penerangan Indonesia. Berikut ini adalah video kami. Benar sekali, Dr. Ruslan Abdul Ghani merupakan salah satu tokoh yang sangat berjasa terhadap bangsa Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 24 November 1914 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2005 di Jakarta. Pak Ruslan itu kan anaknya orang kaya, anaknya Pak Abdul Ghani. Dan cuman detailnya beliau itu lahir di mana? Yang jelas di Pelampitan gang 8. Dan rumahnya sampai sekarang masih ada. Nah, sebagai anaknya orang kaya, pendidikannya itu kan sudah pasti terpenuhi. Nah, pendidikannya terpenuhi dan sampai dengan masa mudanya itu banyak bergaul dengan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno pada saat itu. Chuck Ruslan memulai pendidikannya di Heist Holland Inland School, sebuah sekolah setara untuk kaum pribumi, tempat dia memulai perjalanan memahami bahasa Belanda di Kelurahan Peneleh Genteng, Surabaya, kawasan industri bagi orang Indo-Belanda. Meneruskan pendidikan di Mulo, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, dan kemudian di HBS, Hogere Urger School, menunjukkan dedikasinya untuk pendidikan yang lebih tinggi. Ruslan memasuki sekolah guru Eropa, Quick School, tetapi dikeluarkan karena terlibat dalam gerakan pemuda nasionalis, menandai keterlibatannya dalam gerakan politik untuk kemerdekaan. Ruslan bergabung dalam NTP, Kepanduan Berhaluan Nasional. Jong Islamiten Bond dan Indonesia Muda menunjukkan perannya dalam berbagai organisasi untuk perjuangan politik dan kemerdekaan. Pada kedatangan Jepang, meskipun awalnya disambut dengan harapan karena mempropagandakan kemerdekaan Indonesia, penindasan Jepang semakin meningkat. Penindasan ini memicu banyak perlawanan rakyat di seluruh Indonesia. Chuck Rowes memainkan peran penting dalam memimpin gerakan bawah tanah di Surabaya. Gerakan ini merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap penindasan Jepang dan menjadi momen krusial dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ruslan Abdul Ghani tercatat sebagai kader PNI setelah Indonesia merdeka. Perannya tetap signifikan dalam upaya membangun negara yang merdeka dan membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Ruslan Abdul Ghani memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Indonesia dengan keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Ia berjuang melawan tentara Inggris yang merupakan momen krusial dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia pindah ke Jakarta dalam perjalanan jabatannya tersebut. Ruslan memainkan peran penting dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dia selama Orde Baru tidak pernah presiden ini ingat saya, tapi Orde Lama pernah. Kalau nggak salah beliau kan juga pernah jadi seorang rektornya di Bandung, nggak salah di IKIP Bandung. Iya, kalau nggak salah beliau rektornya di IKIP Bandung.
ya itu yang mungkin menjadikan beliau mendapatkan gelar profesor ya setelah dokter honoris causa. Pada saat beliau jadi rektor itu di IKIP Bandung itu mendapatkan predikat profesor guru besar. Tapi ya wajar loh, hanya orang yang pinter. Kalau tidak salah kan Pak Ruslan kan diangkat menjadi ketua BP7 oleh Pak Soeharto. Nah, Pak Ruslan ini masih mencurigai Pak Harto ini sebagai pelaku dari gerakan 30 SPKI. Kenapa kok Pak Ruslan ini mau menerima pinangan dari Pak Harto menjadi ketua BP7 itu? Dia sebagai orang dalam, tanda kutip, orang dalam itu, yo kemungkinan beliau punya perkiraan sendiri lah, gitu. Yang lain berhasil diamankan kok ya enggak. Tapi ya ada yang mengatakan bahwa Pak Harto pada saat itu bukan salah satu tokoh kunci, gitu. Dia punya markas tapi pasukannya nggak di situ. Jadi dia adalah Pangkostrat yang Panglima Komando cadangan. Nah, ada cadangannya. Panglima Komando cadangan strategis. Pasukannya ada di daerah-daerah. Bukan beliau di situ terus punya pasukan. Pasukannya di daerah. Nah, itu yang mengakibatkan dia dianggap sebagai tokoh yang tidak perlu dipisahkan karena pasukannya di tempat lain. Itu yang terjadi. Roslan Abdul Ghani dalam proses kemerdekaan Indonesia terabadikan dalam berbagai media, terutama dalam drama berjudul Surabaya Membara. Selain kiprah politiknya, Cak Ros juga diangkat sebagai rektor pertama di IKIP Bandung dari tahun 1964 hingga 1986, menunjukkan kontribusinya dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1996, Soeharto secara resmi menjadi presiden setelah Soekarno menyerahkan jabatannya pada tahun 1967, membawa misi untuk memulihkan keamanan dan ketertiban yang dikenal sebagai Orde Baru. Tanggal 25 Juli 1996 terbentuk Kabinet Ampera di bawah kepemimpinan Soeharto. Roslan diangkat sebagai Kepala Perwakilan RI di PBB, New York, dan pada saat yang sama, Soedjatmoko menjadi Duta Besar RI di Washington. Tahun 1979, Roslan Abdul Ghani diangkat menjadi penasihat kepresidenan dalam bidang Pancasila, anggota P7, terfokus pada bagaimana Pancasila menghadapi perkembangan globalisasi ekonomi dunia. Roslan Abdul Ghani tidak berhenti mengambil sikap kritis, bahkan di masa tuanya. Ia menyoroti beberapa kebijakan pemerintah dan keadaan sosial di Indonesia, termasuk masalah ekonomi, keuangan, pengangguran, dan keresahan sosial melalui tulisan terbukanya dalam surat kabar. Roslan adalah seorang pejuang kemerdekaan yang sigap menghadapi urusan yang menyangkut kepentingan negara. Ia tidak hanya mementingkan partai politik, melainkan kepentingan nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Cak Ros juga mengkritik program 100 Hari. Beliau berpendapat bahwa perubahan kondisi negara tidak akan terjadi dalam waktu singkat seperti itu. Sebelumnya bapaknya Pak Ruslan, Pak Abdul Ghani, ibunya Pak Ruslan, Ibu Setiawan, punya putra 3, Mustari Abdul Ghani, Ruslan Abdul Ghani, sama Siti Jenab Sugian. Dan rumah ini ditinggali oleh orang tua. Sudah sewajarnya di mana-mana kumpul sing rambut anak itu yang lakinya kerja. Kebetulan Pak Mustari sebanyak foto yang mau lihat kakaknya Pak Ruslan. Pojok yang sebanyak foto mau pakai kopiah itu kakaknya Pak Ruslan, Mustari Abdul Ghani. Ya, terus Pak Ruslan Abdul Ghani, terus Siti Jenab Sugian.
Jadi dengan berjalannya waktu, Pak Ruslan ini tinggal di sini dan sekolah di sini. Orang tuanya dan kampung pelabuhan selalu mengadakan rapat-rapat di depan itu Suro. Zaman dhisik ngarani Fuso. Dengan adanya para tokoh, salah satunya Pak Ruslan ini, itu dibuat rapat pergerakan di depan itu. Di Langgar itu dibuat rapat pergerakan. Rapatnya habis sisa. Pak Ruslan, karena beliau asli arek Surabaya, asli arek Pelabuhan. Di mana dia tinggalnya, lahirnya di sini. Hanya ada plakat di tembok depan tadi jangan masuk, ada plakat nggak? Lihat nggak? Ya, ada bisa. Saudara itu saya kan adiknya, ibunya, dia selalu care sama adiknya. Ini kenapa? Gitu ditanyain. Terus humoris. Sini kan cuman apa ya? Datang singgah sini, terus ketemu adiknya, ngobrol-ngobrol, terus tidak pernah menginap di sini, menginap diri. Setiap datang ini, tidak pernah di sini, terus singgah sini aja. Kalau ke sini pasti dia mampir. Datangnya pasti kan ada, masih ada acara, kadang di Unen, di Untak, beliau kan besar sana. Jadi kalau ada pidato atau pas 10 November atau acara lain yang pas harus acara di Surabaya. Sepanjang waktunya banyak dari Jakarta. Iya, Jakarta, di Bandung, jadi kan kadang konferensi Asia Afrika itu waktu itu sama mereka sering kesana kan. Pokoknya banyak kegiatan. Waktu itu juga apa ya, masih PP7 ya. Iya, PP7. Itu ya gitu. Ada kenaan ya. Pak Harto itu sampai dengan tuanya itu usia 80-an itu masih di Surabaya, masih riwi-riwi, aktif banget. Dia itu menuliskan, jadi kadang dulu itu kan di Torres Nomor Pos seminggu sekali itu ada artikel yang dia tahu, jadi pasti ada artikel dia kesini aja itu masih sama teman-temannya berapa orang sekalian tadi ke sana. Sejak Juni 2005, Roslan dirawat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat Gatot Subroto atas perintah Presiden Yudhoyono. Meskipun dirawat, kondisinya semakin menurun dan akhirnya beliau wafat pada 29 Juni 2005, meninggalkan istri, 5 anak, 10 cucu, dan 6 cicit. Jejak hidup Roslan Abdul Ghani mencerminkan peran yang sangat berarti dalam sejarah Indonesia, dari diplomasi internasional hingga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Perjuangannya tidak hanya mencakup masa kemerdekaan, tetapi juga perhatian terus-menerusnya terhadap kemajuan dan kepentingan nasional Indonesia. Sekian cuplikan dari tokoh inspiratif Dr. Ruslan Abdul Ghani melalui sejak perjalanan hidup beliau bisa menginspirasi generasi muda pada saat ini. Terima kasih telah menonton. Mari kita melanjutkan perjalanan hidup bersama-sama. Sekian dan terima kasih.